Shalom, anak-anak yang hebat. Hari ini Sir Aldo akan mau membawa cerita untuk kita hari ini lagi. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, Sir Aldo mau mengajak kita berdoa ya. Ayo kita bersatu dalam doa, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan dan tulus dan benar, sehingga kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hari ini tema kita ialah tentang orang kaya yang bodoh. Nah, adik-adik yang terkasih, ternyata di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, pada zaman Yesus ternyata ada orang kaya yang bodoh. Kira-kira ada nggak ya orang kaya bisa jadi orang yang bodoh? Mana bisa ya, ada yang terkasih. Mungkin secara manusiawi kita berpikir, kalau dia orang bodoh kok bisa jadi kaya? Nah, adik-adik yang terkasih, bodoh di sini bukan berarti bodoh secara duniawi, tapi bodoh secara apa? Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita. Untuk yang menjadi ayat kita hari ini ialah ayat intinya saja dalam Lukas 12 ayat 15. Nah, saya bacakan untuk kita ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita melihat cerita orang kaya yang bodoh ini, ya, kita akan tahu bahwa kenapa ya orang kaya kok bisa jadi orang yang bodoh. Nah, yuk kita dengarkan ceritanya. Saya akan mau bercerita untuk kita. Nah, dahulu kala ada seorang petani yang kaya, ya. Tanahnya sangat subur, ya. Setiap kali panen hasilnya luar biasa banyaknya. Nah, dia punya gandum, buah-buahan, biji-bijian, semuanya banyak. Nah, saking banyaknya, gudangnya sudah tidak muat lagi. Nah, maka ia berpikir, ya, adik-adik, dia berpikir ketika hasil panennya tidak muat lagi, ya, di sebuah gudang, maka dia berpikir begini, ya, aku akan membongkar gudangku ini dan aku akan membuatnya lebih besar lagi. Nah, dan dia akan mau menyimpan semua hasil panennya di situ, ya, harta kekayaannya di tempat itu. Nah, setelah itu dia mau bersantai-santai, dia mau makan enak, tidur nyenyak, dan berkata, wah, aku paling hebat. Nah, tetapi ada yang terkasih, ketika semua dilakukan itu, pada malam itu juga Tuhan berkata, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil. Nah, untuk siapa semua harta yang kamu kumpulkan itu? Dan benar saja orang kaya itu meninggal pada malam itu juga. Semua hartanya tidak bisa ia bawa, ya. Ia terlalu sibuk mengumpulkan harta, tapi lupa untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya. Nah, ada yang terkasih, kasihan ya. Kalau misalnya ada kita punya harta atau memiliki sesuatu di dalam hidup kita, kalau kita sombong gak ada gunanya. Ya, ini adalah contoh ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Ya, jikalau kita punya harta, jikalau kita punya sesuatu, maka kita tidak boleh menyombongkan diri sendiri. Maka semua berkat-berkat itu, karunia itu bukanlah untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi untuk apa? Untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan orang.
apa yang sudah dipercayakan untuk kita, adik-adik yang terkasih, maka kita akan sebarkan kasih Tuhan itu juga kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita juga ya, kepada saudara-saudari kita, kepada teman-teman kita, dan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang terkasih, ayo, siapa di sini yang menjadi orang yang tamak, sombong? Nah, orang yang tamak Tuhan benci ya, adik-adik yang terkasih. Sikap yang seperti itu, yang sombong, merasa hebat ya, merasa tidak butuh orang lain. Nah, Tuhan tidak suka. Nah, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau supaya kita rendah hati, menjadi saluran berkat. Nah, adik-adik yang terkasih, pesan moral untuk kita hari ini, Tuhan Yesus ingin kita tidak serakah, tidak tamak, dan tidak cinta uang. Ya, adik-adik yang terkasih, kita harus ingat bahwa hidup kita tergantung pada Tuhan, bukan pada kekayaan. Ya, mungkin adik-adik mau, kenapa ya saya bisa lahir di keluarga ini, di keluarga miskin? Kenapa ya saya punya ayah dan bapak seperti ini? Kenapa ya saya nggak bisa memilih saya lahir di mana? Lebih baik saya lahir di keluarga yang jadi orang kaya. Nah, adik-adik, Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap kita. Jangan takut kalau Tuhan memberikan kita keluarga yang sederhana, keluarga yang baik, ataupun keluarga yang kaya. Nah, semua itu untuk menunjukkan kasih Tuhan untuk kita semua. Jadi, ada yang terkasih, berkat itu baik. Tapi, kalau kita menyembah berkat bukan Tuhan atau menjadi berhala, kita sedang salah ya. Nah, jadi mari kita menjadikan kebaikan Tuhan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Jadi harta terbesar bukan isi dompet kita, bukan uang kita, tapi yang ada dalam hatimu. Itulah harta yang terbesar, yaitu kasih, iman, dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini, ada yang terkasih, sehingga kita boleh benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur jadikan kami anak-anak yang memiliki hati yang kaya, sehingga kami boleh menyalurkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh rendah hati dan mengasihi sesama kami, terlebih-lebih mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.